Masih dalam semarak ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan pameran arsip dan mobil kepresidenan dari zaman Soekarno hingga zaman Jokowi loh. Kalian penasaran kan? Nah, seperti yang kalian lihat nih, aku lagi berada di Gedung Sarina, Jakarta Pusat, tempat di mana pameran ini berlangsung. Daripada kalian penasaran, ikut aku yuk ke pameran dan lihat ada apa aja sih yang ada di pameran itu. Jadi Sobat Setnek, kali ini kita sudah berada di lantai 1 pameran kearsipan. Nah, kebetulan banget di sini ada Mas Fauzan sebagai arsiparis Kementerian Sekretariat Negara. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mbak. Apa kabarnya, Mas? Halo, Mbak. Ada yang bisa dibantu? Nah, mungkin Sobat Setnek di rumah nih masih belum tahu pameran kearsipan tuh ada apa aja sih, Mas? Oke. Mungkin Masnya bisa menjelaskan? Oke. Jadi memang pameran arsip ini merupakan salah satu kegiatan rutin kami dalam rangka mengisi dan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi setiap ulang tahun kemerdekaan kami pasti menyelenggarakan pameran arsip di sini. Dan untuk tahun ini memang kami agak berbeda. Konsep yang kami tawarkan mungkin kami lebih ingin dalam untuk menampilkan arsip-arsip terkait dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh 7 Presiden Republik Indonesia dari Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Joko Widodo, dan bagaimana para presiden tersebut mengatasi tantangan tersebut sehingga itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan mungkin penyelenggaraan di mall ini kan juga agak unik juga ya, ketika kita biasanya mengadakan di kantor atau kemarin di GBK, tapi ini kita sekarang di mall. Memang tujuan kita adalah ingin membranding arsip. Dalam artian kita berharap mall adalah tempat publik. Di situ banyak sekali masyarakat yang hadir, dan kami sasarannya lebih ke yang younger atau yang lebih anak-anak muda lah. Lebih milenial. Jadi teman-teman anak muda di rumah nih atau yang lagi berkunjung ke Sarina bisa sambil lihat pameran-pameran dan belajar ya, Pak? Iya. Jadi kami menyadari bahwasanya terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat masif, banyak berita hoax yang dapat mempengaruhi pola pikir terutama generasi penerus. Nah, kami berpikir mencoba untuk menghadirkan arsip-arsip yang dimiliki oleh Kemensetnek ini mungkin bisa merubah cara pandang para anak muda, dan mungkin ini juga bisa diviralkan sehingga lebih menghargai jasa para pahlawannya. Seperti itu, Pak. Dan di sini saya juga melihat, Pak, pameran itu kayak untuk snapgram atau bahan-bahan anak muda, pastinya juga bagus. Jadi mereka sambil belajar juga sambil bisa foto-foto nih, Pak. Iya, bisa seperti itu. Oke, baik Mas Fauzan. Jadi tadi Mas Fauzan menyebutkan kalau di tiap-tiap presiden tuh ada pencapaian. Mungkin Mas Fauzan bisa menjelaskan pencapaian apa aja sih tiap presiden ini di pameran kearsipan ini? Oke, terima kasih. Kita mulai dari Presiden Soekarno ya. Jadi selain Presiden Soekarno, sebagaimana kita ketahui, beliau sangat berperan dalam meraih kemerdekaan kita. Dan termasuk capaian-capaian beliau lainnya sangat banyak, mungkin akan bisa kita sebutin satu persatu. Tapi satu hal yang menarik di sini adalah ketika kita melakukan penelusuran arsip di ruang penyimpanan kami menemukan beberapa arsip Presiden Soekarno terkait dengan pembebasan buta huruf. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu contohnya adalah pidato Pak Karno ketika berada di Semarang, Jawa Tengah tentang proklamasi bebas buta huruf tahun 1962. Sebagaimana kita ketahui, Pak Karno dari tahun 48 telah mencanangkan bebas buta huruf, dan setelah agak 2 dekade ini, kira-kira 2 dekade ya, tahun 62 ini beliau sudah mencanangkan untuk bebas buta huruf tersebut, Mbak. Dan ini adalah mungkin satu-satunya arsip yang tersisa di negara kita, dan saat ini ada disimpan di Setnek. Seperti itu. Selain bebas buta huruf, kita juga ada pidato Bung Karno ketika di sidang umum Dewan PBB, dan pidato Bung Karno ini saat ini sedang diajukan sebagai Memory of the World di UNESCO PBB oleh Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk mendaftarkan arsip tersebut untuk menjadi Memory of the World. Jadi memang kalau Memory of the World itu kan satu dokumen yang menjadi
pusat ingatan internasional. Jadi memang harus mendapatkan perhatian khusus seperti itu. Ternyata dokumen-dokumennya masih tersimpan rapi ya Pak? Ya, betul. Menarik sekali. Ini tentang surat bebas buta huruf, dan ini tentang PBB. pernyataan Presiden untuk diajukan di PBB. Iya, seperti itu. Dan masih ada lagi, ini adalah gongnya juga. Ketika tahun 62 Pak Karno mencanangkan bebas buta huruf di Semarang, dan tahun 1964 di Istora Senayan, Bapak Karno itu memproklamirkan bahwasanya Indonesia telah bebas buta huruf, seperti itu. Karena Pak Karno menyadari bahwa pengembangan SDM itu merupakan satu modal yang paling berharga untuk memajukan bangsa, sehingga bangsa Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara lain. Ini arsipnya juga mungkin tinggal satu-satunya yang ada di Indonesia yang saat ini disimpan di Setnek. Seperti itu, Mbak. Kalau untuk yang ini Pak, ini ada apa? Oke. Jadi selain arsip-arsip tersebut, kita juga ingin menampilkan koleksi arsip Setnek lainnya, bahwasanya Setnek tidak hanya menyimpan arsip dalam bentuk tekstual, tapi kita juga memiliki arsip berbentuk film, di mana ini film-film terkait dengan Pak Karno. Seluruh ini juga kita olah dengan baik dan telah kita digitalkan ke bentuk digital, kita olah mediakan ke bentuk digital, seperti itu, Mbak. Berarti ini dalam bentuk film ya Pak? Iya. Wah, menarik. Roll film, iya. Wah, ternyata menarik sekali ya Pak. Ya. Jadi di sini tadi ada tentang surat buta huruf, dan ini tentang film-film. Nah, saya mau nanya lagi nih Pak, Ya. selain pameran kearsipan ini, program-program apa aja sih yang mungkin dilakukan oleh Setnek di bidang kearsipan? Oh, oke. Jadi mulai tahun ini, mungkin ini salah satu inovasi kita juga ya. Jadi sebenarnya kegiatan pameran ini akan kita jadikan sebagai salah satu materi dalam pelatihan internasional bidang kearsipan dalam bingkai program KTSS, ya, kerjasama teknik selatan-selatan. Jadi sebagaimana kita ketahui, Indonesia saat ini telah aktif terlibat dalam pemberian sebagai negara donor untuk pengembangan sumber daya manusia, dan khusus tahun 2022 ini 2022 ya, 2022 sampai 2024 kita bekerjasama dengan Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri dan Arsip Nasional menyelenggarakan pelatihan internasional bidang kearsipan dengan mengundang 7 negara, yaitu Laos, Kamboja, Vietnam, Papua Nugini, Fiji, tadi berapa? Timor Leste, 7 negara. Ya, jadi pameran ini akan kita jadikan salah satu materi dalam program kegiatan tersebut. Mungkin itu satu inovasi kita, inovasi Kemensetnek juga tentunya, Mbak. Iya. Ya. 7 negara tadi diundang dalam program KTSS Ya. ini, baik program kearsipan ini dan juga program KTSS ini. Iya, oke. Itu pelatihan kearsipan bidang internasional lah. Tapi untuk tahun ini memang akan dilakukan secara daring dulu. Baru di tahun 2023-2024, insya Allah para peserta akan datang langsung ke Indonesia, seperti itu. Nah, ini info-info baru nih buat Ya. sobat Setnek. Ya. Wah, bisa dilihat di sini nih Pak, ini Ya. terkait tadi tentang pemberantasan buta huruf ya Pak. Ya. Jadi ini adalah dokumen pendukung, di mana ini adalah foto-foto bukti bahwasanya Pak Karno memang sangat konsen dengan pemberantasan buta huruf. Di sini beliau terjun langsung untuk datang untuk berkunjung ke daerah untuk mengajari siswa atau masyarakat tentang pentingnya untuk bebas buta huruf. Jadi juga kunjungan ke sekolah juga ya iya, Pak? betul. Dia sangat dekat kan dengan anak-anaknya, dia ngajari langsung tentang pentingnya bebas buta huruf tersebut. Nah, Mas Fauzan, tadi kan kita sudah melihat kearsipan presiden-presiden sebelum Bapak Jokowi. Ya. Nah, untuk Bapak Jokowi sendiri ini highlight atau apa sih yang ditampilkan di kearsipan ini khususnya untuk Bapak Jokowi? Oke. Jadi untuk era kepemimpinan Pak Jokowi ini, sebagaimana kita ketahui saat ini kan dunia masih ya dilanda yang namanya pandemi COVID-19. Jadi kita ingin menampilkan kiat-kiat Pak Jokowi untuk Indonesia bebas dari pandemi tersebut apa, dan terbukti berhasil. Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil menangani pandemi COVID sehingga kita tidak terjerambab dalam resesi ekonomi seperti itu. Dan salah satu arsip yang kita miliki adalah pidato Pak Jokowi pada sesi debat umum sidang Majelis Umum ke-75 PBB, di mana Pak Jokowi di situ
ternyata memberikan perhatian yang luar biasa terhadap penyebaran vaksin, terutama untuk negara-negara yang tidak mampu. Jadi Pak Jokowi menyerukan ke PBB bahwasanya distribusi vaksin harus disamaratakan, tidak hanya untuk negara-negara maju saja, tapi ke negara-negara yang kurang mampu juga. Jadi di situ yang sangat terkenal pidato beliau yang namanya vaksin for all, seperti itu. Jadi kita ingin menampilkan itu. Jadi selain itu kan di pameran ini jelas sekali kronologis timeline beliau dari awal awal COVID sampai ke Indonesia, terus kebijakan-kebijakan beliau yang diambil seperti apa, cara beliau menangani, ya keseriusan beliau ditampilkan di situ semua. Mungkin nanti di arsip-arsip yang di booth Pak Jokowi ini akan berbicara seperti itu, Mbak. Nah, Sobat Setnek, sekarang kita berada di kearsipan Bapak Soeharto sampai Bapak SBY. Nah, ya. Mungkin Mas Fauzan ini bisa menjelaskan kearsipan apa sih yang ada di Pak Soeharto ini? Oke, terima kasih Mbak. Jadi untuk Pak Harto, kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya tantangan yang dihadapi Pak Soeharto waktu itu adalah terkait dengan pangan, terkait dengan ledakan populasi, dan terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi setelah kita telusuri arsip yang ada di kami menemukan beberapa kebijakan beliau terkait dengan misalnya penjagaan ledakan populasi. Di sini ini bisa Mbak lihat di sini kita bisa menemukan arsip tentang kepres tentang BKKBN di sini. Dan atas upaya yang telah dilakukan Pak Harto ini beliau mendapatkan penghargaan Pak Harto dari UNESCO ya, kependudukan ya, seperti itu. Terus ini adalah tentang dokumen terkait dengan peningkatan produksi pangan. Salah satu hal yang bisa kita ambil di sini adalah satu hal menarik nih. Jadi seorang presiden berkirim surat langsung kepada camat. Wow. Nah gitu. Jadi memang untuk meningkatkan produksi pangan Pak Harto kelihatannya langsung dia sampai turun tangan. Turun tangan sendiri langsung ke pemerintahan, mungkin bawah ya di struktural kepemerintahan ya, sampai ke camat, dan terbukti Indonesia bisa swasembada pangan dan beliau mendapatkan penghargaan dari FAO seperti itu. Mungkin nanti arsip-arsip pendukungnya bisa dilihat di booth sebelah Mbak. Nah ini menarik juga adalah, nah dulu Pak Harto untuk sebenarnya ini tujuannya adalah beliau sangat pingin masyarakat Indonesia tuh gemar menabung. Jadi memang tujuannya untuk mengendalikan inflasi. Nah, salah satu program beliau yang waktu itu ngehit adalah adanya Tabanas, Tabungan Pembangunan Nasional, dan Taska. Mungkin ini memorabilianya aja ya, memorabilianya yang kita tampilkan di sini. Jadi untuk flashback, ternyata dulu kartu tabungan seperti ini, brosur-brosurnya seperti ini. Jadi gitu. Dulu tuh kalau nabung masih manual ya Pak? Iya, masih manual, kita harus datang. Ya, ngambilnya pun kita harus datang ke bank. Seperti itu, Mbak. Nah, itu tadi Pak Harto ya. Terus kita lanjut ke Pak Habibie ya. Jadi Pak Habibie itu kan memerintah kurang lebih 1,5 tahun. Di masa pemerintahannya itu kan gini ya. Jadi Pak Habibie itu menghadapi tuntutan untuk dapat melaksanakan reformasi. Nah, jadi meskipun hanya sebentar, ternyata setelah kita pelajari, Pak Habibie memiliki kinerja yang sangat banyak, yang sangat bagus untuk terkait dengan kemajuan demokrasi di kita. Jadi beliau meletakkan fondasi tentang demokrasi. Hal ini bisa dilihat dari legasi kebijakan beliau atau peraturan perundangan yang beliau hasilkan terkait dengan pers. Di situ kan, jadi kebebasan pers. Terus ada juga tentang hak asasi manusia di situ. Jadi memang dengan kebijakan yang diambil Pak Habibie tersebut bisa membawa nama Indonesia sebagai negara yang lebih terbuka, sebagai negara yang berdemokrasi tapi tetap dengan tanggung jawab seperti itu. Jadi mungkin Bapak B.J. Habibie ini ingin meng-highlight teman-teman pers itu untuk tidak takut untuk membuka suara. Ya, jadi biar tidak ada pemberedelan seperti itu mungkin Mbak ya. Jadi silahkan untuk menyampaikan aspirasi apapun, yang penting ada tanggung jawabnya. Tadi tetap diatur juga seperti itu. Nah,
setelah Pak Habibie kita ke Pak Abdurrahman Wahid ya. Nah, ini adalah satu hal menarik juga yang mungkin satu-satunya kegiatan kearsipan yang dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, yaitu mikrofilm. Nah, jadi sampai saat ini arsip yang bernilai sejarah kita alih mediakan ke mikrofilm sebelum kita serahkan ke Arsip Nasional. Salah satu contohnya adalah arsip surat Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi mungkin filenya biar kalau misal hilang nih Pak, jadi kita ada arsip berupa. Ya, ada backupnya, dan dia memang terbukti paling awet untuk menjaga keautentikan sebuah dokumen seperti itu, Mbak. Nah, di era Gus Dur sendiri diwarnai, beliau juga nggak lama ya, tapi beliau bisa berhasil. Salah satu capaiannya adalah, tantangannya adalah masalah disintegrasi bangsa. Nah, dan pada tahun pergantian tahun ya, dari 99 ke 2000, beliau mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua, seperti itu. Selain itu, Gus Dur juga sangat menjunjung tinggi nilai toleransi, di mana waktu itu mungkin tahun baru Cina, nah itu dikeluarkan oleh Gus Dur juga seperti itu. Maka dia disebut Presiden Tionghoa Indonesia seperti itu. Nah, terus lanjut ke era Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi Ibu Mega ini, berdasarkan arsip yang kita punya, ternyata beliau memang sangat konsen untuk menjunjung demokrasi juga. Hal ini ditandai dengan era Presiden Megawati, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung. Jadi namanya, kalau sebelumnya kan memang lewat anggota DPR, MPR ya. Kalau Ibu Mega ini kebijakannya adalah presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, yang sampai saat ini masih dilakukan di Indonesia, dipertahankan seperti itu. Dan ini adalah arsip mengenai sambutan beliau ketika pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut. Oke Mbak, jadi selain pemilu tadi ya, Ibu Mega juga menghadapi tantangan terkait dengan terorisme, di mana pada pemerintahan beliau ada bom Bali, dan beliau akhirnya mengeluarkan kebijakan terkait dengan penanggulangan terorisme. Selain itu, terkait dengan tingginya angka korupsi di Indonesia, ternyata Ibu Mega lah yang membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi seperti itu, dan sampai saat ini kan terbukti kinerjanya KPK seperti itu. Nah, selain itu di zaman Bu Mega juga penegakan konstitusi, jadi dibentuk juga Mahkamah Konstitusi era Bu Mega. Mungkin ini informasi-informasi yang Sobat Setnek pun masih jarang tahu, atau orang-orang itu juga jarang tahu ya Pak. Makanya tadi di awal saya sampaikan kalau pameran tahun ini memang lebih ke substansi, lebih dalam gitu loh sebenarnya. Jadi ya nggak hanya humanisme yang kita tampilkan, tapi sebenarnya presiden yang telah lakukan itu apa sih gitu kan ternyata. Presiden itu pasti memiliki andil nih Pak. Ya pastilah, jadi jangan ternyata presiden itu nggak hanya gini, ternyata pekerjaannya emang seperti ini gitu Mbak. Untuk selanjutnya? Oke, ini adalah Pak SBY. Kalau di Pak SBY kita pingin menampilkan tentang di mana di awal pemerintahan Pak SBY tanggal 26 Desember 2004 Indonesia mengalami bencana alam yang dahsyat, yaitu tsunami di Aceh. Nah, jadi di situ kita pingin meng-highlight tentang upaya-upaya SBY bagaimana menangani gempa bumi dan tsunami di Aceh, bagaimana dia merekonstruksi, bagaimana dia membentuk badan-badan untuk penanganan percepatan penanggulangan bencana tersebut, hingga akhirnya Pak SBY berhasil menyelenggarakan KTT Tsunami yang saat ini, yang arsipnya pun sudah mendapatkan pengakuan sebagai Memory of the World dari UNESCO untuk KTT Tsunami itu. Dan atas prakarsa dan inisiatif Presiden SBY, akhirnya Indonesia sering menjadi inisiator juga dan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan tingkat internasional guna membahas tentang berbagai bidang. Misalnya ada WTO, terus ada Bali Demokrasi Forum, ada tentang keuangan. Jadi pada masa SBY banyak sekali lah kegiatan-kegiatan internasional yang dilakukan pada era beliau untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama seperti itu Mbak. Wah, ternyata menarik ya Sobat Setnek. Tadi Pak Fauzan ini menjelaskan tentang pencapaian-pencapaian presiden di setiap tahunnya. Terus
bagaimana presiden-presiden tersebut menjawab tantangan-tantangan di setiap tahunnya. Di setiap eranya masing-masing ya Mbak. Dan juga ada arsip-arsip di presiden-presiden tersebut ya Pak. Jadi arsip yang mungkin belum jarang keluar. diketahui oleh Sobat Setnek di rumah. Oke, baik Pak Fauzan, terima kasih untuk waktunya dan informasinya. Ya, semoga bermanfaat Mbak ya. Nah untuk Sobat Setnek jangan lupa tetap stay ya, karena kita habis ini bakal ke pameran mobil kepresidenan di bawah. Baik Sobat Setnek, kali ini kita akan pindah ke pameran mobil kepresidenan yang ada di lantai dasar. Nah buat teman-teman yang masih penasaran, kalian tetap stay ya. Nah Sobat Setnek, kali ini kita sudah berada di halaman depan Gedung Sarinah, di mana pameran mobil kepresidenan Republik Indonesia ini berada. Nah, di sini ada Bapak Eris sebagai Kepala Subbagian Pemeliharaan Kendaraan Sekretariat Presiden. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, di sini banyak nih Pak Sobat Setnek yang masih belum tahu. Di sini ada mobil-mobil siapa aja sih Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Oke. Di sini ada 7 mobil kepresidenan dari eranya Presiden Soekarno sampai dengan presiden kita yang sekarang, Bapak Joko Widodo. Ya. Mari kita lihat satu-satu. Kalau kita lihat di sini ada mobil Buick. Ini adalah mobil produksi Amerika, buatan Amerika. Tahun pembuatannya 1939 dan ini digunakan oleh presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno, untuk menjalankan tugas-tugasnya selaku kepala negara. Jadi gitu. Ini mobil, bisa dibilang mobil tertua di sini ya Pak? Betul, produksinya betul. Sudah 1930. Betul sekali itu. Dan ini uniknya mobil ini berkat perawatan dari Gedung Juang ini masih bisa jalan, masih bisa jalan gitu. Dan kemarin waktu kesini juga ini dijalankan waktu parkirnya. Oke, ini selanjutnya ada mobil yang kedua. Ini warnanya berbeda dengan mobil-mobil biasanya untuk kepresidenan ya. Ini ada mobil putih. Ini ada mobil Mercedes-Benz W116. Ini adalah Mercy S seri pertama nih, atau kita mungkin yang kalau di negara Indonesia nih dibilangnya Mercy Barong ya. Ini Mercy Barong. Ini pernah digunakan di era Presiden Soeharto, kemudian Presiden B.J. Habibie sampai dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi 3 presidenan pernah pakai mobil ini ya Pak? Betul sekali, betul sekali. Ini apa masih bisa berfungsi seperti tadi Pak? Oh iya, ini masih bisa berfungsi, masih bisa berfungsi baik. Gitu. Terus kemudian kita ke mobil yang ketiga. Ini adalah Mercy sama S-Class tipe yang kedua W126 ya, atau mungkin dibilang di kita Mercy Eagle. Ini adalah bulletproof yang dipergunakan di era Presiden Soeharto, kemudian dipakai juga sama Presiden B.J. Habibie sampai dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi sama seperti tadi udah digunakan beberapa kali presiden betul. mobil ini ya Pak? Betul. Nah untuk mungkin di pameran ini kan ditampilkan ya Pak. Nah waktu tidak ditampilkan tuh penyimpanan mobil-mobil ini biasanya disimpan di mana Pak? Oh, ini koleksi Kementerian Sekretariat Negara yang kebetulan untuk mobil ini sendiri dipelihara di Sekretariat Presiden. Kami biasanya hanya merawat aja, memanaskan dan sebagainya, dan memastikan ini masih berfungsi dengan baik. Kemudian kalau kita lihat ini di sini ada 2 mobil yang sama. Ini tipe tahunnya ini sama, Cadillac Fleetwood Brougham, diproduksi di Amerika tahun 1980. Kalau ini lebih banyak penggunaannya untuk tamu negara. Jadi kalau ada tamu negara, presiden mana atau perdana menteri negara mana yang berkunjung ke Indonesia memakai kendaraan ini. Gitu kira-kira. Masih beroperasi atau cuma digunakan waktu Presiden B.J. Habibie ya Pak? Iya, dipergunakan sampai dengan Presiden B.J. Habibie. Kemudian selebihnya ada di kantor kami saja gitu.
juga masih mengkilat, masih Iya, bagus, iya. Pak. Masih Dirawat bagus. dengan baik. Iya, dan ini menurut saya luar biasa ini, mobil-mobil enak ya. Gitu. Dengan 4100 cc, bodi yang hampir dengan 6 meter. Iya. Kemudian lebarnya juga hampir 2 meter dan wah, ini luar biasa kalau menurut saya. Gitu. Oke, selanjutnya ini mobil selanjutnya mobil kepresidenan. Ini adalah Mercedes-Benz S-Class seri ketiga nih, W140 S600. Kebanyakan tuh tipe-tipe mobilnya Mercedes semua. Iya. Dan Iya, betul. kalau ini digunakan waktu presiden siapa, Pak? Ini digunakan dari mulai Presiden Abdurrahman Wahid, dilanjutkan dengan Presiden Megawati Soekarno Putri, dan kemudian dipakai pula oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ini adalah mobil bullet truck juga. Gitu. Jadi sampai Presiden SBY pernah menggunakan. Betul sekali. Oke, ini yang terakhir adalah mobil ini sama S-Class juga, S600 GAD W221, dan ini bullet truck juga. Dan yang uniknya nih, Pak Presiden Jokowi masih aktif nih, menggunakan mobil ini. Kalau tidak salah saya membaca di salah satu website nih, Pak, mobil ini tuh tahan peluru ya, Pak? Betul, Tahan ledakan. betul sekali. Jadi mobil ini masih beroperasi dan memang dibuat untuk melindungi presiden yang ada di dalam. Betul. Karena presiden adalah orang nomor satu di kita, maka keamanannya harus kita jaga. Dari beberapa mobil-mobil ini, jadi semua intinya masih beroperasi ya, Pak? Masih bisa dikemudikan dan masih dipelihara dengan baik. Betul, kita pelihara dengan baik itu. Iya. Nah, itu tadi Sobat Setnek penjelasan mengenai mobil kepresidenan dari zaman Bapak Soekarno hingga Bapak Jokowi. Penjelasan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Eris. Untuk Bapak Eris, terima kasih untuk waktunya, Pak. Mungkin Sobat Setnek di rumah masih pada belum tahu, dan Bapak Eris tadi sudah menjelaskan, dan sedikit banyak Sobat Setnek pada tahu nih, Pak. Terima kasih untuk waktunya, Bapak. Sama-sama. Nah, untuk Sobat Setnek yang masih penasaran, kalian bisa datang ke pameran ini tepatnya di Gedung Sarina. Nah, untuk tambahan informasi, pameran ini dibuka untuk umum dan pastinya gratis. Pameran ini akan ditutup pada Senin 22 Agustus 2022. Jadi tunggu apa lagi? Kita tunggu di sini ya Sobat Setnek. Bye-bye!